Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Puji Triartanto. Saya sebagai guru produktif di SMK Pariwisata. Selamat datang siswa-siswi baru SMK Pariwisata Citayam tahun pelajaran 2020-2021. Nah, hari ini sebelum kita memasuki materi pembelajaran, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu biar lebih enak. Oke. Nama saya Puji Trihartanto SPD, Tamatan SDN Situgunting 2, SLTP Palawan Toaha, STM Dirgantara, SMA Mandiri, S1 STKIP Rahmania Depok, tempat tanggal lahir Depok, nomor telepon 089898236680. Oke, Instagram ada Pujitri. Nah, motonya semua hal ini di dunia ini bisa kita dapatkan asal kita berusaha dan jangan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk profil biodata yang bisa kalian lihat di gambar tersebut. Nah, sebelum membahas tentang materi pembelajaran, hari ini sebenarnya fokus terhadap perkenalan mata pelajaran masing-masing. Nah, kebetulan saya di sini sebagai guru produktif TKJ sekaligus kepala program jurusan khususnya TKJ juga, terus kepala lab juga, kepala lab TKJ. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi dasar tentang jaringan dasar. Oke, apa sih jaringan dasar? Oke, sebelum kita masuk ke jaringan dasar, maka kita bisa lihat di gambar di depan. Di sini ada kompetensi inti KI3. KI3 itu apa sih? Di sini pengetahuan. Nah, tujuan pembelajaran pengetahuan itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja komputer dan jaringan dasar pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Nah, untuk keterampilannya, targetnya untuk KI 4, berarti lebih ke skill, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang dan lingkup kerja komputer dan jaringan dasar. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bidang pengawasan langsung. Nah, ini untuk perkenalan kompetensi inti. Nah, inti itu ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi di produktif itu tidak hanya belajar pengetahuan saja, tapi keterampilan juga harus seimbang. Bukan hanya keterampilan saja yang lebih banyak, tapi pengetahuan juga harus banyak. Minimal pengetahuan 40%, keterampilan 60%. Nah, itu untuk kompetensi inti. Nah, di sini ada KD, kompetensi dasar jaringan komputer.
Nah, awal-awal biasanya kita menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Nah, ini untuk kompetensi dasar. Nah, kedua, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Indikatornya apa? Indikator pencapaian kompetensi menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Menjelaskan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. 3. Melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. 4. Mendemonstrasikan K3LH di lingkungan kerja. Nah, ini untuk target indikator pencapaian kompetensi. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran K3LH. Jadi jaringan dasar itu bukan kita langsung belajar tentang materi tentang jaringannya saja, tapi melainkan kita membahas tentang keselamatan kerja sebelum melaksanakan kegiatan di luar lapangan. Nah, di sini ada contoh K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Nah, selagi kita bekerja, kita pasti harus mengacu terhadap prosedur K3LH di setiap bidang pekerjaan. Nah, di sini K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi siswa-siswi yang sedang menonton media pembelajaran ini, diharapkan siswa-siswi setiap melakukan pembelajaran disiapkan materi pembelajarannya, buku, alat tulis. Kalaupun memang ada LKS-nya, silakan dikeluarkan LKS-nya, dan buku tulisnya juga disiapkan. Ketika ada materi yang memang harus dicatat, maka kalian juga harus mencatat dan menyalin ke buku. Oke. Jadi kepanjangan K3LH itu singkatannya dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Yaitu sebuah upaya mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada perusahaan atau suatu instansi yang punya banyak tenaga kerja atau karyawan. Itu untuk K3LH sendiri. Jadi setiap instansi itu pasti menggunakan prosedur K3LH. Itu fungsi dari K3LH sendiri. Nah, K3LH juga dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan bagi karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama menjalankan pekerjaannya. Di tempat kerja termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Itu untuk K3H sendiri di dalam lingkungan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, K3LH pun ada dasar hukum perundang-undangannya. Nah, di sini undang-undangnya apa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang diatur oleh undang-undang ini berbunyi, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, jadi undang-undang ini itu untuk melindungi tenaga kerja yang ada di dalam lembaga-lembaga atau perusahaan. Dari pemahaman di atas, sasaran K3LH yaitu poin pertama, mencegah terjadi kecelakaan saat bekerja. Ini ya tujuan untuk K3LH nih, manfaatnya. Mencegah penyakit di tempat pekerjaan, mencegah terjadinya kematian, mencegah atau mengurangi cacat tetap atau permanen. Mengamankan material konstruksi pemakaian berbagai macam alat kerja dan lain-lain. Meningkatkan kondisitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan juga menjamin kehidupan produktifnya. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, atau sumber-sumber produksi yang lainnya. Menjamin tempat bekerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan semangat ketika kerja. Memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri dan pembangunan. Nah, termasuk di sekolah sendiri juga kita setiap melakukan praktek itu ada K3LH-nya juga.
prosedurnya. Contoh, kita masuk ke area yang banyak aliran listrik, kita diwajibkan harus menggunakan sepatu apa kira-kira? Sepatu safety yang bawahnya karet. Kenapa? Ketika ada listrik yang menyengat di luar atau ada yang bocor arus listrik, ketika kita sudah melakukan prosedur yang benar, maka keamanan atau keselamatan pekerjaan kita itu lebih baik untuk menjaga diri kita sendiri. Itu fungsinya K3LH. Makanya setiap orang yang bekerja itu harus mengikuti prosedur K3LH. Itu ya untuk K3LH sendiri. Kita lanjut. Tadi dasar hukum perundang-undangan, terus pemahaman sasaran K3LH ada beberapa poin. Nah, bisa kalian nanti dicatat di situ. Poin-poin pentingnya saja. Oke, dengan kata lain, K3LH bertujuan untuk, nah ini tujuannya. Bisa kalian baca. Ya, betul. Melindungi tenaga kerja atau karyawan atas hak keselamatan kerjanya ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Poin keduanya, pemeliharaan sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan juga efisien. 3. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi fungsinya K3LH itu udah jelas tuh di poin ketiga, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Oke, faktor-faktor pendukung keselamatan kerja. Ini faktor-faktornya nih. Pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi fisik agar tetap fit untuk bekerja. Jadi ketika kita sedang bekerja terlalu berlebihan, maka menjadi fisik kita tidak fit. Contoh, jam yang sudah diatur oleh pemerintah peraturan orang kerja itu berapa jam? 10 sampai 8 jam. Ya. Jadi pengaruh tuh pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi fisik agar tetap fit untuk bekerja. Jam istirahat juga ada. Kedua, pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk tetap bekerja. Jadi waktunya kita jam istirahat, ya sudah istirahat. Setelah istirahat kembali lagi kita bekerja, otomatis kita bisa menjaga kestabilan untuk tetap bekerja lebih baik. Itu fungsinya dari K3LH, itu faktor pendukung untuk keselamatan kerja. Kalau kita kerja terus tanpa istirahat, yang pasti otomatis fisik kita akan lebih capek dan pekerjaan kita juga nggak akan bisa lebih baik. Oke, poin ketiga, pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan kerja pekerja. Jadi kalau alat-alat berat itu, setiap alat berat pasti ada prosedurnya. Contoh kecilnya, kita menggunakan motor tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ya, udah jelas tuh. Berarti dia nggak menjalankan K3LH, keselamatan kerjanya. Seperti itu contohnya. Nggak punya SIM truk, dia bawa truk buat bawa barang-barang berat. Nah, itu dia tidak mengikuti aturan prosedur keselamatan kerja. Itu ya. Lanjut. Pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif dan tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. Penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan kerja pekerja. Jadi ketika ada yang pekerja sakit, di perusahaan itu punya sarana untuk melindungi keselamatannya. Contoh, ketika ada kecelakaan, di situ sudah ada ruangan, P3K-nya ada, alat kesehatannya lengkap. Nah, itu salah satunya untuk melindungi keselamatan si pekerjanya. Terakhir,
Kedisiplinan pekerja untuk dapat mentaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan perlindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan juga diatur dengan standar operation prosedur yang telah ditetapkan. Jadi setiap peraturan orang kerja itu sudah mengikuti standar operation prosedur atau SOP. Nah, di sini ada penyebab kecelakaan. Di sini ada penyebab kecelakaan internal atau eksternal. Di sini ada beberapa contoh. Untuk yang internal sendiri, kecenderungan seseorang untuk mendapatkan kecelakaan apabila sedang melaksanakan pekerjaan tertentu. Itu internal. Kemampuan dan kecakapan seseorang yang terbatas dan tidak berimbang dengan pekerjaan yang ditangani. Yang ketiga, sikap dan perilaku yang tidak baik dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya merokok di tempat yang membahayakan pekerjaan, bekerja sambil bergurau, tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja, dan sebagainya. Itu salah satu kelalaian yang disebabkan kecelakaan pada faktor internal. Berarti penyakit dibikin sendiri tuh untuk faktor internal. Faktor eksternal. Nah, ini yang terjadi oleh orang lain nih. Pendelegasian dan pembagian tugas pada para pekerja yang tidak profesional dan kurang jelas. Berarti dia tidak punya desk job nih biasanya. Desk jobnya nggak jelas. Si pekerja itu dikasih pekerjaan tapi desk jobnya nggak jelas. Nah, ini salah satunya dari faktor eksternal. Jenis pekerjaan yang ditangani mempunyai resiko kecelakaan cukup tinggi atau rentan. Prasarana dan sarana kerja yang tidak memadai. Upah dan kesejahteraan karyawan yang rendah. Timbulnya gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang mengakibatkan munculnya keresahan pada para pekerja. Lingkungan dan peralatan kerja yang tidak memenuhi standar untuk keselamatan kerja, misalnya antar berair dan licin, ruangan kerja berdebu, ruangan kerja bersuhu tinggi, mesin-mesin yang tidak terlindungi, kondisi hujan, peralatan kerja rusak, dan lain-lain. Itu dari faktor eksternal. Pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan mempersiapkan pekerja untuk dapat bekerja dengan aman dengan cara memberikan penjelasan dan contoh bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, memberikan penjelasan dan contoh bagaimana suatu pekerjaan harus dikerjakan dengan aman. Poin keempat, menjelaskan peralatan kerja dan alat-alat keselamatan kerja yang dipakai termasuk cara penggunaannya. Kelima, menjelaskan tentang tempat dan jenis pekerjaan yang mempunyai tingkat bahaya tinggi dan menjelaskan upaya penanganan serta pencegahannya agar tidak timbul kecelakaan. Keenam, memberikan buku pedoman keselamatan kerja. Ketujuh, memasang poster, slogan spanduk, dan lain-lain di tempat tertentu dan di tempat kerja. Terakhir, memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja. Oke, itu pencegahan kecelakaan. Jadi kalau kalian tidak mau celaka, maka ikutilah prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ataupun sekolah. Contoh kita mau praktek perakitan komputer. Nah, perakitan komputer kalau kita sembarangan maka bisa terjadi konsleting. Alat komputernya rusak dan orangnya juga ikut rusak, kesetrum. Itu salah satunya. Ya, mudah-mudahan kita selalu mengikuti peraturan yang sudah ada. Jadi mempermudah melakukan hal praktek dan kita menjaga keamanan pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Meskipun sekarang kita belajar melalui daring, nggak ada masalah sebenarnya. Melalui apapun media pembelajaran sama aja. Yang pasti, yang penting itu kalian tetap semangat untuk belajar meskipun kondisinya seperti ini. Dan saya harap tidak menjadi alasan untuk belajar di rumah
melalui media internet salah satunya, yang mau nggak mau kita harus mengikuti. Salah satunya juga termasuk saya, yang saya tidak biasa seperti ini. Mau nggak mau kita harus membuat media pembelajaran seperti ini, dan kalian pun sama seperti saya. Adapun kalian kurang paham, bisa nanya di grup langsung, bisa komen langsung di videonya. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Dan nanti juga kita ada pertemuan praktek. Jadi kalian jangan kecil hati semenjak ada peraturan baru seperti ini, pembelajaran semua melalui online, melalui daring, melalui video, melalui ya macam-macam teknisnya. Nah, jangan khawatir, nanti setiap 1 bulan sekali kita akan mengadakan praktik di sekolah. Jadi kalian tetap praktek karena kita SMK. SMK yang diharapkan itu lulusannya harus bisa berwirausaha, salah satunya. Itu SMK. Dan mempunyai skill sesuai dengan kompetensinya. Jurusannya TKJ ya silakan. Kamu kembangin kompetensi kamu. Itu salah satunya ya. Untuk yang jasa boga yang suka masak ya sudah silakan. Kalian membuat produk masakan. Untuk APH yang suka bikin laundry, silakan membuka laundry di rumah, membuka laundry kecil-kecilan dengan mesin seadanya. Untuk TKJ, menjual jasa, jasa perakitan, instalasi, perbaikan, banyak lah. Macam-macam, itu tujuannya SMK. Ketika kalian tidak mendapat pekerjaan yang lebih baik, maka kalian bisa menjadi opsi lain. Opsi lainnya apa? Itu tadi. Kalian setelah lulus diharapkan siswa-siswi SMK pariwisata mempunyai skill sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Entah itu kalian nanti mau buka usaha, entah itu kalian membuka jasa, itu bisa. Semua jurusan harus bisa seperti itu. Oke, dilanjut lagi. Setelah kita bahas materi K3LH dan penjelasannya, maka kita bisa membuat kesimpulan, yaitu kita harus patuh terhadap peraturan yang ada di setiap proyek, termasuk menerapkan K3LH dan semua komponen agar Anda terjamin dan aman di sekitar proyek yang sedang dikerjakan. Kita sedang perakitan komputer, ya berarti kita harus mematuhi dan menerapkan K3LH salah satunya. Itu ya, nanti juga ada pelajarannya juga tentang perakitan komputer untuk K3LH sendiri. Oke, sebelum kita tutup, di sini ada 3 soal. Apa kepanjangan dari K3LH? Jelaskan biotik maupun abiotik. Yang terakhir, jelaskan yang bukan termasuk tujuan K3LH. Nah, kalian bisa tulis di buku catatan produktif jaringan dasar. Jadi ini mata pelajarannya jaringan dasar. Ini pertemuan awal. Nah, nanti dilanjut lagi dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan mata pelajaran yang lain. Nanti kalian bisa mengulang video ini ketika kalian memang masih kurang paham atau kalian masih butuh untuk mencatat. Bisa kalian lihat di YouTube Yayasan Giritama. Ya, nah di situ di yayasan itu media pembelajarannya ada media pembelajaran untuk SMP dan SMK. Semua jurusan ada di situ. Jadi ketika kalian ketinggalan mata pelajaran, kalian bisa lihat di YouTube sekolah sendiri gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian masing-masing mempunyai grup kelas. Nah, di grup kelas itu nanti kemungkinan besar setiap guru mata pelajaran yang mengajar di kelas, contoh misalkan kelas 10 TKJ gurunya A, B, C, dan D. Nah, maka si guru yang ada di kelas A, B, C, dan D pasti ada di grup WhatsApp. Jadi nanti informasi apapun ada di grup WhatsApp. Nanti
media pembelajaran pun pasti dikirim linknya di WhatsApp. Nanti kalian tinggal tonton aja videonya. Jadwalnya juga nanti disesuaikan untuk pembelajaran online-nya. Dan tugas-tugas pun nanti pas pengumpulannya juga disesuaikan dengan guru masing-masing. Contoh, ini saya memberikan tugas 3 ini. Kalian bisa membuatnya di WPS, tahu WPS? WPS itu Word yang ada di Android. Kalaupun memang nggak bisa juga handphonenya, kalian tinggal tulis di buku catatan kalian. Kalian tinggal foto hasil jawaban yang kalian sudah buat. Setelah itu tinggal dikirim ke grup kelas atau ke chat guru mata pelajaran yang kamu sudah kerjakan. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk perkenalan sekaligus memasuki mata pelajaran jaringan dasar untuk teknik komputer dan jaringan. Untuk absen nanti setiap penguploadan video di mata pelajaran apapun, maka kalian diwajibkan mengisi nama lengkap di komen video yang sedang kamu tonton. Jadi sedangkan video sudah diupload jam 7.15 misalkan. Nah, kalian udah harus standby nonton video itu dan komen di situ. Tanya jawab di situ bisa. Seperti itu. Sambil tanya jawab di grup WhatsApp juga bisa. Apa yang kurang paham nanti dijelasin sama gurunya. Seperti itu. Terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.